Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Opini. Yes, obrolan pas di sini kembali lagi di hari ini, di episode kali ini yang pastinya kita akan belajar bersama dengan bahasa Inggris. Nah, siapakah narasumbernya atau bintang tamunya? Yang pastinya bersama saya Iqbal Fatwa yang akan menemani pemirsa Opini sampai dengan kurang lebih 1 jam ke depan. Kita akan ngobrol-ngobrol santai. Nah, tapi yang pastinya untuk pemirsa Opini jangan lupa ya bisa nonton Opini ini kapan saja. Karena kita pastinya tayang di YouTube channel TVRI Bengkulu. Jangan lupa di subscribe. Alright, wis. Udah lancar atau belum saya? Mudah-mudahan habis selesai ini saya bisa lancar speak bahasa Inggrisnya. Nah, pemirsa Opini, yang pasti dengan perkembangan dunia sekarang nih, apalagi seputar public speaking. Nah, sekarang itu sangat penting. Mau apapun itu pekerjaannya, apapun itu kesibukan atau juga apapun itu latar belakang pendidikan, yang public speaking menjadi sangat penting sekarang. Apalagi sekarang di era digitalisasi. Mau bikin konten perlu public speaking, terus juga mau ngelamar kerja juga butuh public speaking. Nah, tapi juga perlu diingat dengan perkembangan dunia kita juga harus bisa yang namanya memanfaatkan perkembangan global, yaitu dengan menggunakan bahasa di seluruh dunia, yaitu bahasa Inggris. Nah, yang pasti sudah hadir di studio Opini, kita akan membahas seputar digital literasi, edukasi, dan communication terkaitan dengan public speaking bahasa Inggris. Kita hadirkan langsung founder of Com School Indonesia. Wah, luar biasa. Hai. Nabila Salsabilah Daulay SIKOM. Oke, wow. Kalau mengingat SIKOM satu alma mater nih. Bener, Sama-sama jadi flashback kita. ya. Yoi. Oh, nah. Ini namanya Nabila Salsabilah Daulay. Panggilannya apa nih? Panggilannya Caca aja biar Oke, singkat. Caca. Iya. Oke, terima kasih Ca sudah hadir di studio Opini, Iya, cerita. sama-sama. Kita akan flashback. Ini adalah kehadiran Caca di Opini yang kedua kali, Ca, ya, benar Iya, ya? benar. Dulu pertama kali tahun berapa itu, Ca? Kalau nggak salah di tahun antara 2021 atau 2022 waktu itu pernah diundang oke. juga ke TV. Oke. Karena prestasi juga sih, Wih, karena luar biasa. pernah menang lomba, jadi akhirnya diwawancara di TVRI Ih, gitu. keren. Dulu belum gini, udah beda sekarang. Iya, udah beda banget ya sekarang ya, makin keren tempatnya. Nah, kalau dulu Caca ini ikut lomba, terus menang berprestasi. Nah, sekarang sudah luar biasa juga dari Caca nih, pemirsa. Dia sudah membuka satu lembaga pendidikan. Iya. Terus ini yang berfokusnya kepada public speaking, khususnya dengan bahasa Inggris. Betul. Oke. Dan kalau yang dulu kan berbeda nih obrolannya sama yang sekarang. Terus juga pemirsa Opini juga penasaran juga nih, pengen kenal lebih lanjut Caca. Karena kalau dilihat dari background pendidikan ini kan sangat bertolak belakang aja ya. Iya. Antara di kuliah sama di fokus Caca sekarang nih. Iya, benar. Nah, apa yang membuat Caca akhirnya, oh di bahasa Inggris nih public speaking saya harus membuka satu tempat nih untuk anak-anak yang ada di Bengkulu, untuk teman-teman yang ada di Bengkulu, Ca? Oke, jadi cerita awalnya itu berawal dari bullying ya, Kak ya. Karena dari dulu ya kita pasti udah pernah belajar nih dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah kita udah diajarin nih bahasa Inggris. Nah, waktu itu saya pernah dapat bullying gitu dari seseorang yang membuat saya jadi semakin semangat belajar bahasa Inggris. Karena awalnya dibilang kayak, ih so Inggris kamu, jangan sok-sokan, kita ini di Bengkulu, kayak gitu. Awalnya berawal dari situ, akhirnya saya berpikir, wah ini bahaya nih kalau terus berlanjut bullying ini. Akhirnya nanti bisa mempengaruhi mental teman-teman, mempengaruhi mental orang-orang. Akhirnya saya coba buka lembaga nih buat teman-teman biar bisa ngomong terus di bahasa Inggris secara kreatif dan percaya diri. Oke, keren. Berarti itu adalah sisi positif dari bullying itu Bullying, tadi. iya, Tapi benar. lebih banyaknya negatifnya. Jadi untuk teman-teman Opini nih, jangan ini deh, sebaiknya ditiadakan atau juga dihentikan yang namanya bullying. Karena kan kita tidak tahu ya, tahu mental psikis atau seseorang ya, mentalnya benar. yang menerima. Mungkin kalau mentalnya seperti Caca ini yang kuat, yang menganggap itu, wah aku harus bukti ini. Ya, sebagai betul. cambukan lah gitu. Nah, kalau untuk dari background pendidikan ini kan dari jurnalistik, benar Ca ya? Benar. Semenjak kapan kalau Caca sendiri suka sama bahasa Inggris? Oke.
Berawal dari SMP sih Oh, dari sebenarnya. SMP, oke. Dari SMP itu saya pernah ikut lomba jurnalistik juga waktu itu. Nah, di situ ada salah satu juri namanya Ibu Maimun, maaf disebut ya, Ibu Maimun. Itu dia benar-benar mendorong saya untuk jadi jurnalis awalnya. Jadi jurnalis internasional katanya. Kamu harus pinter bahasa Inggris dulu nih biar kamu bisa ngebanggain Indonesia jadi jurnalis yang terbaik gitu. Kebetulan saya juga suka sama Mbak Najwa Shihab dari SD, bahkan dari SD itu udah suka sama Mbak Najwa. Terus alhamdulillah pernah ketemu juga waktu kuliah jadi MC-nya Mbak Najwa waktu ke Bengkulu kemarin ya. Iya, waktu ke Bengkulu kemarin saya jadi MC-nya. Akhirnya mulai dari situ saya kepikiran, oh kayaknya kalau berfokus pada bahasa Indonesia terus saya nggak bakal maju nih. Sedangkan ngelihat Mbak Najwa Shihab sama Bunda Maimun waktu itu, dia benar-benar bisa banyak bahasa yang akhirnya menjadikan mereka jurnalis yang keren. Benar. Awalnya dari situ. Oke. Jadi awalnya itu Caca ini minatnya ke jurnalistik. Betul. Begitu pas di lomba itu, nah dapatlah masukan dari juri. Benar. Oke, biar bisa menjadi reporter untuk internasional. Iya, gitu awalnya kan. itu. Cuma Cuma sekarang berubah ya. Oke, dari kuliahnya pun juga akhirnya memilih ke jurnalistik. Iya, benar. Oke, luar biasa. Nah, Jadi kan ada step by step. Step by stepnya ke situ. Tapi kalau untuk di bahasa Inggris sendiri emang suka, maksudnya sudah terbiasa ngobrol dari zaman sekolah gitu. Oh, enggak sih sebenarnya. Saya waktu itu setelah kuliah, selesai S1, berangkat ke Paris 9 bulan ceritanya. Kampung Inggris. Betul. Jadi memang dulu sebelum ke Paris itu saya memang udah sering kayak nge-MC bahasa Inggris atau lomba pakai bahasa Inggris gitu. Cuman gara-gara bullying itu tadi, karena dibilang grammar kamu masih berantakan, jangan sok-sokan bahasa Inggris. Nah itu jadi menggebu-gebu nih semangat saya kan. Wah ini nggak bisa nih, saya harus tunjukin nih kalau misalnya pembulian itu harus kita bawa ke arah positif gitu ya. Harus kita ubah nih mindset kita. Akhirnya saya pergi ke Paris selama 9 bulan. Di situ saya cari teknik-teknik metode belajar di sana nih. Kayaknya bagus nih kalau saya bawa ke Bengkulu. Gitu awalnya. Oke, jadi kepikiran untuk membuka lembaga pendidikan ini itu berawal daripada saat Caca ke Kampung Inggris di Paris itu. Iya, benar. Nah, tapi sebelum kita ngobrol jauh, untuk ibu-ibu yang biasa jual itu masih ada nggak? Itu di Paris ya? Benar Wah, ya? benar masih ada. Karena di FYP sosial media begitu sering lewat nih. Iya, yang masih. nawarin pensil. pena bener. Kalau kita ngomongnya begal pare namanya. Oh, itu berarti yang ada ininya tapi ketemu sama Caca. Ketemu waktu itu. Sempat beli. Sempat dipaksa soalnya ya, mau nggak mau harus beli. Dipaksa, kalau nggak ditarik sepeda kita. Gitu. Oke, berarti memang untuk semua teman-teman yang belajar bahasa Inggris di Kampung Pare pasti ketemu nih. Kayaknya itu pasti ketemu jalur sih. ini ya, lewat lewat utamanya. Soalnya ada toko kecil gitu, ibunya jualan di situ. Jadi mau nggak mau kita kalau mau ke tempat les itu pasti lewat situ. Oh, ibu ini memang punya toko iya, gitu. ada Toko tokonya alat sendiri. tulis juga. Betul. Oh, oke, terjawab sudah. Penasarannya ya. Penasaran apakah ibu ini emang warga situ terus ternyata emang iseng jualan, ternyata dia memang punya toko. Iya, punya toko sendiri di situ. Oke, karena video kan selalu lewat dan beragam reaksi dari teman-teman situ. Benar. Oke, berarti 9 bulan kita balik lagi ke Caca, kita tinggalkan ibu-ibu jualan. Ya, Oke. Setelah 9 bulan itu baru terpikirkan untuk harus nih buka di Bengkulu gitu. Betul. Terpikirnya setelah di Pare. Karena ya itu berpikir kalau misalnya sangat berbeda ya Sumatera dan Jawa gitu ya. Benar. Dari sisi pendidikan, sisi apapun itu berbeda gitu. Pas saya ke Jawa saya ngelihat wah, ini nggak bisa kayak gini nih, Bengkulu harus ikutan maju nih. Jangan sampai kita ketinggalan terus. Karena setiap dulu waktu saya lomba-lomba juga orang-orang pasti nggak tahu Bengkulu. Berawal dari situ juga sih awalnya kayak wah ini nggak bisa nih, kita harus memperkenalkan Bengkulu nih. Kita harus bikin anak-anak Bengkulu ini jadi pinter, terus jadi go internasional, go nasional. Itu sih visi misi saya. Itu di tahun kapan itu, Cak? Apa? Begitu selesai ke Kampung Inggris di Parenya. Oh, saya ke Pare itu 2023. Berarti begitu selesai kuliah langsung? Iya, langsung. Wisuda bulan Maret, Juni langsung berangkat. Langsung berangkat ke Pare, terus sampai 9 bulan di sana, baru pulang ke Bengkulu lagi 2024. Gitu. Terus saya pindah lagi ke Jogja waktu itu selama 8 bulan. Oh, sempat setelah ke Jogja. udah ke Bengkulu terus ke Jogja lagi. Nah, tujuannya ke Jogja saat itu, Cak?
untuk belajar. Oh, belajar lagi. Iya, karena saya pengen dapetin vibes anak-anak Jawa yang melek pendidikan, melek teknologi dan lain-lain. Akhirnya saya pengen ngeliat nih gimana sih kalau berada di lingkungan yang pendidikannya bagus gitu ya. Dan itu tujuan saya tadi, balik lagi pas saya pulang ke Bengkulu, saya pengen membangun lembaga ini jadi lebih baik. Jadi saya istilahnya ATM ya, amati ATM, tiru. benar betul. Berarti pada saat di Jogja itu ambil bimbel juga, kursus juga sama kayak seperti Kampung Pare atau? Enggak, cuman kayak merasakan fasilitas di Jogja aja. Kayak misal saya belajar di UGM itu gratis loh belajarnya, kayak kita mau belajar apapun gratis ke sana. Disediain tempat, nggak mesti anak UGM aja gitu, siapa aja boleh masuk, ke perpusnya juga boleh masuk sendiri. Jadi saya di situ ngelihat ada anak-anak UGM yang mereka rapat itu full English. Ini bukan organisasi, bukan apapun, mereka kayak ngobrol santai aja gitu, ngobrol santai full English. Wah, ini saya mikir, wah ini harus dibawa ke Bengkulu nih vibes-nya. Makanya itu saya agak lama di Jogja ya, cari-cari pengetahuan, cari-cari ilmu di sana, terus akhirnya pulang ke Bengkulu ngembangin lembaga ini. Oke, wah keren sekali. Berarti ngelihat di situ gimana keseharian teman-teman yang di Jogja menggunakan bahasa Inggrisnya. Ternyata bukan hanya untuk di belajar formal, tapi di forum-forum ngobrol santai pun mereka membiasakan diri gitu ya. Bahkan di kafe sekalipun tuh mereka sering tuh ngobrol full bahasa Inggris. Wah, itu seru banget sih. Mereka punya di Jogja itu disediain kayak co-working space yang khusus buat anak-anak mau belajar. Terus ada kafe-kafe belajar juga yang bahkan sampai jam 12 malam bukanya kayak gitu buat anak-anak belajar. Itu seseru itu sih vibes lingkungan kota pendidikan ya, wajar ya. Betul, Jogja sekali. kota pendidikan, makanya yuk kita coba bawa vibes-nya tuh ke Bengkulu. Oke, itu di kafe itu ada nggak tulisan di depan pintunya area wajib berbahasa Inggris? Oh enggak ada. Itu inisiatif sendiri sih kayaknya anak-anaknya. Oke. Cak, obrolan kita tahan dulu Cak ya. Oke. Pemirsa Opini jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan kembali setelah kelewat berikut ini.